stres lagi. Nah, proyeknya jadi batal. Puasa itu bisa mempengaruhi kerja kamu. Coba aja proyek kita goal. Aku nggak perlu pusing untuk biaya operasi kakakku. Apa sih gunanya capek-capek pelayanan? Dikomplain iya, buang waktu sama tenaga iya. Kita syukuri dan kita nikmati saja apa yang sudah Tuhan percayakan lah. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you make. Every burning star will signify of grace. If creation sings your praises, so will I. Jemaat terkasih, selamat Paskah. Paskah adalah momen di mana kita bersama-sama merayakan Yesus Kristus Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Itu berarti Yesus yang sungguh-sungguh hidup memanggil kita semua untuk bersama-sama menjalani hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, Yesus sungguh hidup dan kita dipanggil untuk hidup sungguh-sungguh. Hidup yang sungguh di dalam Tuhan adalah hidup
yang Tuhan tempatkan untuk kita bersama-sama menjalani dan merayakan kehidupan ini dengan semangat kehidupan. Roh kematian, semangat kematian harus kita tinggalkan. Benar, memang kita masih berada di situasi pandemi dengan era baru. Kesulitan masih ada, tantangan masih ada. Hidup yang sungguh di dalam Kristus yang sungguh hidup adalah hidup yang sanggup untuk terus bertahan di tengah segala situasi, termasuk situasi sulit. Hidup yang kita jalani dalam semangat Kristus yang sungguh-sungguh hidup dan kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah hidup yang memanggil kita untuk terus melakukan pekerjaan baik. Di tengah situasi sulit apapun, kita dipanggil untuk bertahan teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Kristus yang hidup dan sekaligus tetap menyatakan apa yang baik di tengah kehidupan ini. Berkarya bagi Tuhan yang layak kita muliakan dan berkarya bagi kehidupan keseharian yang membutuhkan sapaan kasih, semangat kehidupan, supaya hidup sesehari ini dimampukan untuk melewati segala keadaannya. Dalam semangat Kristus yang sungguh-sungguh hidup dan kita bersama-sama menolong sekitar kita untuk hidup sungguh-sungguh tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Warta Lisan hari ini, Minggu 9 April 2023 adalah sebagai berikut. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan hari Jumat 14 April pukul 7 malam via Zoom. Apabila ada usul atau saran dari jemaat, dapat disampaikan secara tertulis. Yang kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga hari Jumat 7 April, Ibu Yuliana Tunliu pada usia 48 tahun, anggota nomor Y063, tinggal di Cimaung, Cihampelas. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Boromius Ruang A. Jenazah akan dimakamkan hari ini di pemakaman Pandu dipimpin oleh Pendeta Denny Setiawan, diawali dengan ibadah pelepasan pukul 11.30. Keluarga yang berduka, Bapak Atrianus Tanelap, suami, beserta 3 anaknya, William Othniel Tanelap, Phil Samuel Tanelap, dan Luisa Tanelap. Majelis Jemaat mengucapkan turut berbela sungkawa. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, kebaktian umum ketiga akan dilaksanakan kembali mulai hari Minggu 7 Mei pada pukul 4 sore. Mohon dukungan jemaat. Perjamuan Kudus Paskah. Perjamuan Kudus Paskah hari ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono, dan untuk di pos Cimbeluit pukul 9 dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Jemaat dimohon mempersiapkan diri. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah diadakan hari ini pukul 4 sore nanti, dilayani oleh Ibu Ana Budi Kristiani.
jemaat diundang untuk kembali hadir dalam perayaan Paskah nanti sore. Tuhan memberkati. Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan hari Minggu 16 April di Bambu Village, Villa Istana Bunga. Bagi yang memerlukan transportasi akan disediakan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, segera daftarkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Dan mohon dukungan doa Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Pastor ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri sejenak. Atas nama Majelis Jemaat GKI Pastor Bandung, kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian di GKI Pastor ini. Kami senang apabila bisa kembali datang di kebaktian berikutnya. Terima kasih. Demikianlah warta lisan hari ini. Kebaktian Paskah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kristus bangkit, isi dunia gemetar. Yesus bangkit, langit pun menggelegar. Dia yang bangkit, seluruh alam gempar. Kebangkitannya, bukti kuasanya besar. Sambutlah kebangkitannya yang memberi harapan. Maka kau takkan pernah takut akan kekurangan. Sebab Dia yang bangkit menghadirkan kehidupan, menganugerahkan berkat, hikmat, serta kepastian. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
Kebaktian Minggu Paskah ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia Allah Bapa kita dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Benar, Kristus sudah bangkit. Sang Juru Selamat telah mengalahkan maut. Kepada siapakah kita harus gentar jika Tuhan di pihak kita? Maut tak akan dapat menghalangi anak Allah untuk bangkit. Kemenangannya telah membawa manusia pada kehidupan yang baru. Hidup dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Dengan demikian, kita juga diminta untuk mewartakan Kristus yang hidup. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa pribadi terlebih dahulu. Ya Allahku, bersihkanlah kami daripada dosa dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami lahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batin ini dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamat yang daripada-Mu,
dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya bangkit berdiri. Sungguh, Kristus telah bangkit dan ia memberkati murid-muridnya di dalam Injil Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari bersukacita, kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 178 karena kasih-Nya padaku. Bye.
Silakan duduk kembali. Mari kita bersama bersehati, kita memohon penyertaan Roh Kudus untuk kita bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersama-sama menikmati betapa luar biasanya karya agung Tuhan. Kami bersama sebagai jemaat di ruang ini, bersama juga saudara yang masih ikut kebaktian dari rumah. Kami semuanya ya Tuhan telah mendapatkan karunia terbesar Tuhan. Kiranya jemaat-Mu penuh sukacita, kembali ke dalam semangat untuk melayani Tuhan sebagai apapun dimanapun berada. Tuhan, mari Engkau yang menolong kami untuk bukan sekedar niat manusia, tetapi Engkau kuduskan, Engkau layakkan, Engkau mampukan untuk kami boleh menerima berkat di dalam pemberitaan sabda Tuhan sebentar nanti. Mari Tuhan tolong kami supaya kami boleh tajam melihat. Untuk kami sungguh-sungguh dapat melihat kedalaman firman-Mu. Untuk kami boleh merasakan bahwa kuasa Tuhan turun atas kami semua, memberkati dengan anugerah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu di dalam menyampaikannya, Tuhan juga yang akan memampukannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Kisah Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 118 ayat 1 sampai 2.
Kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai ayat 24. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua dari Kolose 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Karena itu, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes 20 mulai dengan ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kenapa? Kenapa harus dia? Kenapa? Mengapa? Mengapa? Mengapa harus dia? Hah? Dia di mana? Hilang? Dia hilang? Hilang kemana? Hilang? Dia. Siapa? Dia siapa? Yesus. Kenapa Yesus? Hilang. Aku tidak tahu kemana. Mungkin dia diculik. Kamu tunggu di sini sebentar. Dia hilang. Kenapa kau diam saja di sini? Kenapa? Sebaiknya kita kembali dan memberitahukan hal ini semua kepada yang lain. Tapi kain peluhnya sudah. Kemana dia? Siapa yang mencuri? Kita harus mencari tahu. Saudara-saudara, hari ini kita bersama dalam ibadah penyambutan kita atas kemenangan umat manusia karena Kristus. Hari ini kita rayakan Dia telah bangkit. Mari saudara-saudara, apakah hari ini kita ada antusias? Kita menyaksikan betapa pagi-pagi benar murid-murid ke kubur Yesus dan ingin merempah-rempahi, ingin menyaksikan, ingin dekat di sana. Ada suasana yang sedang melingkupi murid-murid. Kenapa pagi-pagi mereka menghindari untuk terlihat oleh orang-orang Rom, orang-orang Yahudi? Kita tahu betapa itu hal yang menakutkan. Tapi mereka memiliki cinta. Tapi mereka ragu-ragu juga. Ada ketakutan, ada kerinduan, ada cinta. Inilah saudara kenapa bahwa pada hari ini juga ada kebaktian dilakukan pagi-pagi sekali. Supaya kita juga lebih mendekatkan situasi di mana keadaan itu pada waktu 2000 tahun yang lalu kurang lebih itu terjadi peristiwa ini. Shalom saudara-saudara, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan merenungkan, mewartakan Kristus yang hidup. Coba saudara kita bayangkan, apakah kita sepakat saudara ketika kita ternyata dalam kehidupan kita ini mengatakan aku telah mewartakan Kristus yang hidup. Tetapi kita seringkali kita kecewa, kita sakit hati, kita sedih, bawaan kita uring-uringan, bersungut-sungut, tidak semangat hidupnya. Coba bisa kita bayangkan saudara, ketika kita ganti kata hidup itu dengan mati. Mewartakan Kristus yang mati. Mungkin hari ini kita perlu merenungkan, barangkali lebih cocok sebagian orang merayakan perayaan hidupnya sebagai orang percaya. Tetapi bukan mewartakan Kristus yang hidup, tapi mewartakan Kristus yang mati. Hari ini saudara, ayat kita itu dipotong di ayat yang ke-8. Apa yang terjadi dalam peristiwa sampai dengan ayat yang ke-8 itu saudara?
Di situ mereka ke kubur Yesus. Itu karena berita bahwa batunya itu diambil orang. Tuhan kata yang dipakai diambil orang. Larilah Maria Magdalena ini. Lalu memberitakan kepada Yohanes, itu murid yang dikasihi, dan Petrus. Mereka ke kubur Yesus dan kemudian melihat bahwa kubur ini kosong. Dan mereka mengatakan bahwa kita tidak tahu di mana mayat itu diletakkan. Masih bicara tentang mayat. Jasad Kristus. Karena itu saudara-saudara, terang saja bahwa kemudian mereka di ayat yang ke-10 pulang, kedua murid itu ke rumah. Ngapain lagi, apa yang bisa kita perbuat? Gak ada, habis sudah, pulang saja ke rumah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita bersama melihat dahsyatnya kesedihan, kekecewaan, dosa. Banyak orang saudara sedang mengalami apa yang namanya kesedihan. Ada seorang anak yang kehilangan orang tuanya, dia masih sangat remaja, masih kecil. Betapa dia saudara menjadi seorang yang begitu sedih sampai kemudian dilihat waktunya. Sampai berapa lama dia menutup diri? 5 tahun. Ketika dijumpai pendetanya, saudara, dia mengatakan, bagaimana kamu? Saya sudah bisa melewati kesedihan saya. Ada orang yang kecewa dan sampai membunuh diri. Seorang yang lain sebenarnya dia bisa mengatasi masalah hidupnya. Gara-gara putus atau diputus oleh pacarnya. 2 orang pemuda, yang satu membunuh diri, yang satu bisa melewati masa yang sulit itu. Ada seorang mengalami berbagai masalah terus. Satu selesai, datang masalah yang lain. Dia menceritakan kegalauannya, kesedihannya, segala kesulitannya. Dia mengatakan, apa ini saya karena saya berdosa? Tidak. Sebenarnya Tuhan itu sudah sedia dengan pengampunan untuk kamu. Asal kamu saja sebenarnya pada waktu itu kamu datang dan menyelesaikan di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah mengampuni kamu. Masalahnya sering itu pada kita. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi ini sudah lama sekali saudara. Mengalami sebuah tindihan beratnya masalah hidup yang dia kenakan sendiri. Aku berdosa. Aku tidak pantas untuk diampuni. Aku disinilah masalahku sehingga aku terus mengalami berbagai masalah demi masalah. Bukan. Masalah seringkali tidak terkait dengan soal dosa. Kita tahu Tuhan memberikan suatu hal kepada kita supaya kita naik tingkat dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, Paskah itu dalam bahasa aslinya itu mengartikan tentang melewati. Paskah itu dari kata Pesah. Hari ini kita merayakan Paskah, sambutlah itu bahwa ada suatu hal yang disampaikan kepada kita bahwa seluruh masalah manusia itu terlampaui. Oleh siapa? Oleh karena intervensi Allah ke dalam kehidupan kita. Di tengah maut, jurang maut, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari masalah itu. Tapi semuanya sekarang sudah dilalui. Karena Paskah itu adalah melewati. Dan kemenangan di dalam kebangkitan Kristus itu menandakan bahwa kematian itu sudah mati.
sudah dimatikan kuasanya. Sengat maut di mana? Ya, kuasamu tidak ada lagi. Saudaraku yang terkasih, inilah kemenangan kita. Tentu saja perenungan kita tadi saudara, kita masuk lagi ke sana bahwa ketika kita ternyata dalam hidup membawa pembawaan kita dengan selalu kecewa. Kita menjadi orang yang pembawaan kita saudara-saudara kita selalu sedih. Selalu kita merasa bahwa kita itu masih dikungkung oleh dosa dan membiarkan kita juga mungkin berdosa. Apakah saudara dan saya mewartakan Kristus yang hidup? Mari kita belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Paskah diberitahukan kepada kita pada hari ini membawa manusia keluar dari hidup lama. Pertama kita tadi saudara melihat peristiwa ketika murid-murid itu melihat kubur kosong. Ini bukan tanpa arti. Walaupun bahwa suasananya masih suasana duka pada waktu itu. Kubur kosong ini menjadi suatu bagian dari rangkaian bukti bahwa Yesus itu bangkit. Menang atas maut. Dan untuk itu ada sebuah hal yang menarik sebenarnya dalam peristiwa ini. Ketika Yohanes sudah sampai duluan tadi, tapi dia masih di luaran begitu. Petrus menyusul, lalu kemudian mengatakan, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk ke dalam? Lebih masuk. Dan Petrus masuk ke dalamnya. Bukan sekedar melihat dari luar peristiwa kebangkitan ini. Tapi masuk ke dalam dan menjadi jelas. Ada kain kapan, kain peluh yang harusnya diletakkan di situ sudah pindah. Yang jelas yang pertama batu sudah tergeser. Tapi inilah saudara yang menjadikan Petrus itu kemudian diikuti oleh Yohanes. Yohanes pun akhirnya masuk juga. Dan mereka maksudnya percaya betul bahwa kubur ini kosong. Bahwa batu itu sudah tidak di tempatnya. Artinya berarti benar-benar mereka melewati bahwa celah yang ditinggalkan batu itu mereka bisa melalui. Dan ini benar-benar terjadi. Ini sesuatu hal yang penting juga. Walaupun mereka belum berjumpa dengan Yesus. Dalam pengertian Yesus yang bangkit itu nanti baru akan dilihat. Yang pertama justru juga oleh Maria Magdalena. Dia tetap di situ menangis. Dia menangis dan kemudian di sana akhirnya berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bagi saya bahwa orang-orang yang ada kerinduan yang sungguh-sungguh dari hati, yang tulus. Seperti Maria ada cinta, ada pengalaman yang real dalam hidup, ditolong oleh Tuhan. Itu pengalaman hidupnya. Bagi saya ini menjadi satu pokok poin yang menjadikan orang-orang seperti inilah yang lebih banyak punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Dikuatkan oleh karena itu. Lebih dulu dari yang lain. Karena itu kemudian disaksikan saudara dalam peristiwa ini. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Ada suatu perubahan saudara. Dan perubahan itu saudara artinya dia sebagai seorang yang kemudian juga mirip sama. Ingin bercerita tentang pengalaman itu bahwa aku melihat Tuhan kepada murid-murid yang lain. Ketika kita membaca bagian dari Injil Yohanes ini, dikatakan
Sebab mereka itu belum mengerti isi kitab suci. Bahwa sebenarnya memang Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Ayat yang ke-9. Satu ayat setelah bacaan kita. Ayat 8. Lalu saudara, apa maksudnya? Di Kisah 10 ayat 34 itu, Petrus mengatakan dengan merangkaikan peristiwa Cornelius itu, orang asing di luar orang Yahudi itu telah menjadi pengikut Kristus. Telah ada mimpi, gambaran, penglihatan tentang binatang-binatang yang tidak boleh dimakan itu. Dan Petrus memang mengatakannya karena dia menyimpulkan peristiwa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan untuk segala umat. Siapa saja yang percaya di sana akan mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan. Petrus mengatakan kata kuncinya, sekarang aku mengerti. Dulu barangkali samar-samar saja dia mengerti atau sedikit mengerti. Dan dia kaitkan itu terjadinya seperti ini. Dia mati, dia bangkit. Dan dia telah menugaskan kami untuk memberitakan ini kepada setiap orang. Ada perubahan, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Nampaknya saudara bahwa perubahan itu menjadi jelas. Bahwa peristiwa yang terjadi pada mereka yang tadinya itu di sana fokus hidup untuk diri sendiri, keselamatan untuk diri sendiri. Karena itu melakukan segala cara supaya bagaimana selamat sehingga kemudian mengkhianati Yesus. Tetapi sekarang perubahannya, hidup mereka adalah hidup yang diceritakan bahwa kami melihat Yesus. Kami mengalami Yesus, kami mengerti. Bukan sekedar tahu tapi benar-benar mengerti. Ada sedikit perbedaan, itu sudah masuk dalam ranah hati, pikiran, masuk untuk mengerti. Adakah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Bahwa Paskah itu sebenarnya membawa kita keluar dari hidup lama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah hal yang pertama, yaitu perubahan. Petrus telah berubah. Semoga kita juga orang-orang yang mengalami perubahan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian yang kedua. Paskah itu adalah sebuah berita. Berakhirnya sebuah kematian bagi dunia ini, saudara. Itu artinya bahwa kita ini sudah mengalami satu kehidupan yang baru. Dan oleh karena itu, bolehlah disebutkan, bukan percuma lagi, mau apa lagi ini. Kita sudah punya banyak hal di dalam hati kita. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Paulus. Ayat yang terkenal untuk kita. Bagiku hidup itu adalah Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Jadi perubahan itu saudara-saudara, karena kita telah dibebaskan, berakhirnya kematian menjadi hidup. Maka orang-orang yang diubahkan itu artinya dia tetap berkarya. Hidup yang saling menguatkan. Seperti tadi murid yang satu dengan murid yang lain terus di sana mengadakan konsolidasi paling tidak. Aku telah melihat Tuhan menyemangati satu dengan yang lain untuk berbagi bahwa ada kehidupan, ada kemenangan di dalam Kristus. Dan hidup yang seperti apa itu saudara yang terkasih? Mereka adalah saksi-saksi Paskah. Dan kalau saudara-saudara ingin menjadi saksi-saksi Paskah, orang-orang yang mewartakan bahwa Kristus adalah Kristus yang hidup, saudara bisa melihat pada orang-orang tua yang sedang berjuang dengan
tidak mudah dengan jerih payah untuk membesarkan anaknya, menghidupi anaknya. Itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah perjuangan yang penuh kasih. Sebab banyak orang yang menelantarkan anaknya. Banyak orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukuli anaknya. Tidak menjadi ayah atau ibu yang baik. Jika saudara ingin menjadi pewarta bahwa Kristus itu hidup, saudara bisa melihat contoh-contoh itu adalah pada orang yang peduli pada sesama, mereka yang lemah tak berdaya. Mereka membela orang-orang yang mengalami nasib yang seperti itu. Menyemangati. Bila saudara menjadi pemberita Kristus yang hidup, pastilah itu juga yang terjadi pada orang-orang, kalau saudara ingin melihat, yang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan hati. Dia tetap beribadah apapun situasinya. Dan kalau gereja, itulah gereja yang memiliki karya untuk menolong orang-orang yang berkesulitan atau berkesusahan. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita melihat orang-orang yang tidak bersemangat dalam ibadahnya, gereja yang hanya memperhatikan dirinya, kegiatannya saja yang ke dalam itu artinya sama sebagai gereja yang memberitakan Kristus yang mati. Saudara, mari kita bisa melihat bersama ini satu gambaran tentang jemaat di GKS Wela Bubur di Sumba, Barat Daya, Kabupaten Kodi. Apa yang kita lihat, saudara-saudara, pada waktu itu kami melihat anak-anak yang wajahnya itu tersenyum. Dalam beribadah mereka benar-benar tersenyum, itu bukan satu. Tapi begitu banyak anak-anak ini saudara yang duduknya di depan. Ibadahnya itu seperti ibadah intergenerasi. Dari awal 1,5 jam sampai ujung itu dia dengan tenang beribadah. Ini setelah ibadah ada foto bersama. Kita lihat bangkunya Bapak Ibu. Kita lihat itu bukan keramik tetapi tanah liat. Ada gereja yang lain tidak punya tempat duduk, jadi ngampar, duduk di lantai. Memang berbeda, dia pakai keramik, tapi tidak punya tempat duduk. Kami melayani pakai motor, tidak bisa sampai tempat, karena itu penuh dengan lumpur. Dan harus berjalan beberapa ratus meter. Tetapi yang ini poinnya Bapak Ibu. Semangatnya itu boleh dikata tidak kalah dengan jemaat GKI Pastur. Mereka pakai sandal jepit karena memang punyanya itu, dan tidak ada yang pakai payung karena saya lihat tidak ada yang punya payung. Jadi kalau kehujanan ya sudah sampai berapa jam di situ, nunggu di situ. Sampai nanti hujan reda baru pulang. Kita lihat sedikit video yang mungkin bisa menggambarkan tentang bagaimana gereja di tengah kesulitan, tetapi mereka seperti tidak merasakan adanya kesulitan itu. Mereka tetap bersyukur. Kami mengajari langsung dalam kebaktian ini lagu Hidupku Bukan Aku Lagi. Lalu merasa anak-anak sudah hafal, mereka
kami ajak maju untuk nyanyi di depan. Bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya. Ada satu video 8 detik. Kita bisa lihat bagian ini. Saya lihat. Oma-oma ke gereja. Mereka biasa pakai kain sumba itu. Tapi inilah situasi yang menggambarkan tentang Kristus Tuhan kita itu selalu mencukupkan hati. Orang-orang yang mengenal Kristus selalu bisa bersyukur. Semangat tidak hilang. Sekalipun kalau kita bandingkan begitu, itu minus keadaannya sebenarnya secara materi. Tapi semangat untuk berkebaktian, ini mereka mau datang kebaktian tadi. Luar biasa di dalam hidup kita, itulah juga kemenangan di dalam Paskah. Saudara, oleh karena itu bagian yang terakhir, bagian yang ketiga ini, lalu berita bahwa Kristus yang kita wartakan, Kristus yang hidup, itu artinya poinnya apa? Ketika saudara mari menyampaikan kepada setiap orang yang sedang dalam keadaannya kecewa, mari kita katakan bahwa itu semuanya tidak permanen. Kristus akan menolong kita untuk melewati setiap kekecewaan apapun. Ketika ada orang yang sedih, mari kita katakan bahwa kesedihanmu itu tidak akan berlangsung lama, akan berakhir. Ketika orang merasakan dosaku mungkin terlalu berat, apapun dan dosa seberat apapun itu juga tidak permanen. Inilah berita Paskah. Karena Dia menyediakan segala kuasa. Dan kuasa itu sudah mengatasi segala hal, memenangkan kita dari kuasa maut. Dan kita menang. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan paduan suara Shalom.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 3 hingga 9 April. Tuhan memberkati. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kita bersahati menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, hari ini ya Tuhan kami membawa kepadamu saudara kami yang sedang berduka cita, merasakan kehilangan orang yang begitu dekat. Kami berdoa untuk Bapak Afrianus Tanelap, di mana istrinya yang telah berjuang 4 bulanan dalam sakit, berulang masuk rumah sakit dalam perjuangan yang tidak mudah, lalu berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kami percaya bahwa itulah waktu Tuhan agar Ibu Yuliana boleh mengakhiri segala sakit yang dia alami. Kami berdoa untuk hari ini, rencana pemakaman dengan kebaktian pemberangkatan jenazah pukul 11:30 ke pemakaman Pandu. Tuhan yang akan memberikan berkat penghiburan melaluinya. Semua boleh berjalan dengan lancar dalam kasih dan bimbingan Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh anggota keluarga Bapak Frianus yang jauh di sana, di Kupang, dan juga yang ada di Bandung ini. Tuhan yang memberkati mereka dengan kekuatan dan penghiburan Roh Kudus. Kami juga mendoakan, ya Tuhan, mereka yang berjuang mengatasi sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ade, Bapak Davi, Ibu Isya, dan juga untuk Ibu Lili Martono, Bapak Buntoro Martono. Tuhan yang akan mengaruniakan berkat kepulihan, berkat untuk tetap berpengharapan pada Tuhan saja. Kami berdoa, ya Bapa, untuk saudara-saudara yang berulang tahun tanggal 3 sampai 9 April. Bapa yang berkati dengan sukacita, dan Tuhan senantiasa menolong di dalam setiap rencana. Jadikan hidup mereka yang Tuhan berkati untuk menjadi saluran berkat juga. Kami berdoa untuk pelayanan gospel, bimbel tiap Selasa, dan juga segala rencana ke depan untuk pengobatan maupun juga kegiatan 3 bulanan untuk donor darah. Tuhan yang memberkati supaya setiap bagian ini menjadi wujud bahwa gereja ini memberitakan Kristus yang hidup.
Kami berdoa untuk sekolah Yahya dan sekolah hidup baru. Berkatilah ya Tuhan dengan hikmat-Mu, dan dalam penerimaan murid baru 2023-2024, kedua sekolah ini pun boleh mendapatkan murid yang cukup. Berdoa untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat sekitar. Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka akhirnya hidup penuh damai sejahtera. Demikian juga seluruh anggota jemaat dan simpatisan jemaat Tuhan di G Pastur ini. Tuhan yang akan mengaruniakan berkat, sejahtera, dan bahkan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati dalam setiap aktivitas ke depan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami semua boleh menyaksikan kemenangan Kristus. Sebab kami adalah orang-orang yang Tuhan terus persekutukan dan mengingat kasih Tuhan. Salah satunya melalui perjamuan kudus hari ini. Bahwa pemberitaan Kristus yang telah bangkit adalah karena murid-murid juga mengalami perjamuan kudus setelah Yesus bangkit. Dan mereka merasakan eratnya apa yang dilakukan Kristus. Mereka terpanggil untuk melanjutkan, untuk mewujudkan apa yang Kristus perbuat bagi dunia. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Seraya membawa persembahan kita baik melalui transfer maupun melalui kontak persembahan, kita menyanyikan NKB 208. Pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka, bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka. Sang surya di dalam yang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka, bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka. Walau sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka, bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang. Diundang untuk bangkit berdiri. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka, bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka,
Mari kita membawa persembahan ini bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur berupa uang ini. Apa yang kami punyai semuanya berasal dari Engkau. Kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat-Mu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar berguna bagi kemuliaan Engkau dan bisa menolong jemaat-Mu yang membutuhkan bantuan keuangan. Kiranya persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab dan rasa takut oleh majelis dan komisi. Terima kasih Tuhan. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.